Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghidupkan kolbu, kita bisa dengan berzikir kepada Allah agar hati kita senantiasa bercahaya, sehingga pikiran kita secara otomatis akan menjadi jernih. Dengan pikiran yang jernih, insya Allah prestasi mudah diraih. Berbeda dengan hati yang mati, maka tidak ada nur atau cahaya sedikit pun di dalam hati kita. Maka kita akan terjerumus dalam jurang kenistaan. Manakala hati kita mati karena dipenuhi dengan berbagai macam keduniawian. Keduniawian berarti hati kita dipenuhi dengan rasa iri dengki, juga dipenuhi dengan rasa berbangga diri dan yang berbau ria. Ria adalah di dalam hidup ini kita harus senantiasa mendapatkan pujian dari orang lain karena keangkuhan atau kesombongan kita. Berbeda sekali dengan hati yang mendapat nur ilahi, maka kita akan selalu ihdinas shirotol mustaqim. Kita akan selalu senantiasa mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, dan kita secara otomatis di dalam hidup ini akan selalu di jalan yang benar. Kalau kita sudah diberi petunjuk oleh Allah di jalan yang benar, meskipun kita mengerjakan sesuatu yang berbau duniawi, maka hati kita akan tetap mengharapkan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Para malaikat di alam malakut senantiasa mencatat amal perbuatan kita, baik amal perbuatan yang baik atau amal perbuatan yang buruk. Dan pada dasarnya para malaikat dalam mencatat perbuatan kita adalah sebagaimana yang ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi innamal a'malu binniyah, yang artinya segala sesuatu apa yang kita lakukan semua tergantung atas niat kita. Dan berhubungan dengan niat, maka para malaikat di dalam mencatat amal perbuatan manusia, maka mereka selalu bertanya kepada Allah atas niat yang dilakukan oleh setiap manusia, meskipun apa yang dilakukan manusia adalah mengerjakan amal kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Para malaikat akan selalu menerima jawaban dari Robnya atas niat setiap manusia, meskipun baik sekalipun. Masalahnya kadangkala setiap manusia di dalam mengerjakan amal kebajikan niatnya tidak sama. Ada kalanya manusia yang berniat semata-mata menghendaki kehidupan duniawi saja, akan tetapi niatnya seolah-olah mengharap kehidupan akhirat, sehingga niat yang semacam itu menurut malaikat dianggap mardud, karena
secara harfiah oleh para malaikat dianggap bid'ah, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya terjadi di zaman Nabi Musa ketika sejak kecil Nabi Musa oleh Fir'aun, dan ketika Nabi Musa dewasa mendapat wahyu dari Allah di lembah suci tua untuk mendengarkan terompahnya. Sekiranya Allah ingin tajali atau menampakkan wujudnya kepada Nabi Musa, maka kala itu di lembah suci tua Nabi Musa melihat isyarat. Tapi setelah itu jelas-jelas secara pandangan kasat mata dan batin wujud Allah, sehingga Nabi Musa tidak kuat melihat wujud asli Allah. Ketika beliau jatuh tersungkur karena pingsan, setelah bangun beliau mendapat perintah dari Allah sesuai yang tertera di kitab suci Taurat, dan akhirnya mendapatkan perintah dari Allah untuk melenyapkan Fir'aun dan pengikutnya, yang mana Fir'aun dinilai sombong dengan mengangkat dirinya sebagai Tuhan, dan Nabi Musa melenyapkan Fir'aun dan pengikutnya dilenyapkan dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Ketika Laut Merah terbagi menjadi dua, maka Fir'aun dan pengikutnya berniat tobat dengan mengakui Tuhan dan meminta pertolongan, tetapi Allah menutup tobatnya dengan berfirman kepada Fir'aun, "Kamu mau bertobat setelah nyawa sampai kerongkongan. Itu sama halnya kamu bertobat dalam keadaan terpaksa. Maka pada hari ini tertolaklah tobatmu, meskipun niat engkau benar-benar bertobat kepadaku dengan tobat nasuha, yaitu sebenar-benarnya tobat dan tidak mengulangi lagi." Kemudian juga ada contoh masalah niat, yaitu yang terjadi di zaman Rasulullah, yang mana beliau mengingatkan para sahabat untuk meluruskan niat mereka di dalam berjuang jihad fisabilillah sampai mati sebagai syuhada. Ada kriteria menurut Rasulullah agar berjuang jihad fisabilillah benar-benar mati syahid sebagai syuhada. Kriterianya adalah di dalam berjuang jihad fisabilillah tidak mempunyai niat membela kesukuan atau mempunyai niat semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, yang mana tidak mempunyai niat untuk memperjuangkan agama Islam karena Allah. Jadi intinya, untuk menghidupkan kolbu kita, selain dengan membersihkan kolbu kita dengan cara amaliyah, juga meluruskan niat kita agar di dalam hidup ini kita selalu mendapatkan ridho dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.